Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Keberhasilan berarti banyak hal yang positif. Keberhasilan membangun infrastruktur berarti akan membuahkan kesejahteraan dalam sebuah bangsa. Jalan yang bagus, penataan desa penyangga, dan UMKM juga taman rekreasi. Keberhasilan berarti memperoleh kehormatan, kepemimpinan disegani oleh semua rakyatnya, dan populer di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Siapa lagi? Yaitu keberhasilan pemerintah Indonesia saat ini. Membahas sirkuit Mandalika memang tidak akan pernah ada habisnya. Proses pun terus berjalan, seakan-akan pembangunan tidak akan pernah selesai kapanpun. Melihat luas kawasan tersebut memang cukup luas sampai ribuan hektar, sehingga sirkuit Mandalika akan dibuat dengan desain yang modern. Dan tidak heran sirkuit Mandalika tersebut akan menyerap tenaga kerja hingga ribuan pekerja. Ya baik sahabat YouTube, sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lebih dalam, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan buat semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan panjang umur serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil memantau kondisi sirkuit Mandalika hari ini, kita sama-sama menyimak info terbaru sirkuit Mandalika tentang ada sirkuit dan alam yang indah. Mandalika perkuat jadi spot tourism. Sektor pariwisata terus bergerak, salah satunya The Mandalika maupun wilayah Lombok yang dikelola oleh TDC. Dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas, ditunjang alam yang indah, kawasan ini terus memperkuat posisi sebagai destinasi pariwisata yang digemari dalam dan luar negeri. Pengelola kawasan pariwisata PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation terus meningkatkan berbagai event otomotif bergengsi nasional dan internasional sepanjang tahun 2022 ini. Pada tahun ini, event nasional seperti Kejuaraan Nasional Adventure Off-Road 2022 dan Mandalika Track Day. Sirkuit The Mandalika juga telah masuk dalam dua kalender event berskala internasional, yaitu Fanatec GT World Challenge Asia 2022 dilanjutkan dengan event FIM Motul Superbike World Championship atau WSBK. Kejurnas Adventure Off-Road 2022 telah berlangsung di area Bukit Pogeng, The Mandalika dan diikuti oleh 57 pembalap off-road nasional. Event off-road ini diprakarsai oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan ITDC. Sedangkan Mandalika Track Day akan berlangsung di Pertamina Mandalika, sirkuit yang terdiri dari 3 sesi, yakni Track Day, Drive Show, dan Course Drive. Pertamina Mandalika Sirkuit direncanakan menjadi venue fantastik GT World Challenge Asia 2022 yang dijadwalkan
berlangsung setelah balapan di Okayama International Circuit di Jepang. Selain itu, pada tahun ini juga akan menjadi kali kedua Pertamina Mandalika Circuit untuk hosting event WSBK. Kedua event balap internasional ini akan dikelola oleh Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, bagian dari ITDC Group yang khusus menangani penyelenggaraan balap di Pertamina Mandalika Circuit. Menurut Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro, semakin banyaknya event otomotif nasional dan internasional yang akan berlangsung di kawasan The Mandalika menunjukkan semakin dikenalnya kawasan pariwisata yang dikelola ITDC ini, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan pengembangan The Mandalika sebagai the next destination berkelas dunia dengan konsep sport tourism. Itu juga menjadi tujuan pemerintah untuk menjadikan The Mandalika sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang akan memberikan multiplier efek besar bagi masyarakat, ujarnya. Selanjutnya, dengan terus meningkatkan event otomotif, olahraga, dan pariwisata akan memberikan dampak positif kepada masyarakat di The Mandalika dan sekitarnya. Hal ini telah terbukti saat diadakannya event balap MotoGP pada bulan Maret 2022 lalu yang telah mencatatkan perputaran uang mencapai lebih dari 690 miliar rupiah baru dari pengeluaran pariwisata pada penyewaan akomodasi, transportasi lokal, pembelian merchandise hingga makan dan minum. Makanya, kami sangat optimis dengan meningkatkannya sejumlah event otomotif dan olahraga ini akan terus menambah jumlah pariwisata yang mengunjungi The Mandalika maupun Pulau Lombok. Hal ini tentunya akan terus mendorong percepatan pemulihan pariwisata di Indonesia, imbuh Bram. Saat ini, The Mandalika tengah dibangun sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dengan berbagai fasilitas dan atraksi berstandar internasional. Salah satunya Mandalika International Street Circuit yang menjadi tempat penyelenggaraan event balap motor dunia World Superbike dan MotoGP mulai 2021. Hanya ini kutipan dari saya, jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng dan share supaya bisa terupdate oleh video-video baru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.